Yang tidak gambut tuh hanya Kuansing. Yang tidak gambut Kuansing. Dan selebihnya kabupaten gambut. Dan yang terbesar itu pada wilayah pesisir. Betul. Ya, Siak. Siak, pokoknya daerah pesisir. Rokan Hilir, Pelalawan. Jika gambut itu rusak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tuk Wan Channel. Alhamdulillah, pada sore hari ini Tuk Wan Channel berada di kota Siak, kota Istana. Pada suasana kita menjelang berbuka puasa Ramadan hari ini, kita akan memperbincangkan masalah-masalah yang aktual. Tuk Wan merupakan media informasi komunikasi terhadap hal-hal perkembangan pembangunan Riau. Topik yang kita bicarakan pada hari ini menyangkut program hijau menuju Riau Hijau, dan dicanangkan oleh Bapak Gubernur Pak Samsuar menyukseskan program Riau Hijau. Macam mana Riau Hijau ini sebetulnya? Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Oleh kerana itu kita ingin tahu ini sejauh mana program Riau Hijau ini ke depan. Bersama saya, ini ada dua orang narasumber. Tak tanggung-tanggung ni, ahli lingkungan hidup. Satu sebagai pemerhati ya. Dia ni istilahnya suka mengkritik lah ya terhadap kerusakan lingkungan, apalagi hutan-hutan kita sudah punah ranah di Riau ini dah. Ini pemerhati kita ini, artinya orang yang betul-betul peduli dengan lingkungan, dan beliau sekarang diangkat menjadi tenaga ahli Gubernur Riau. Luar biasa ini. Ini besok beliau ini bisa memberikan masukan pada Pak Gubernur bagaimana melestarikan dan bagaimana menyukseskan Riau Hijau ini ke depan. Siapa lagi kalau tidak Bapak Johnny S. Mundung. Assalamualaikum Pak Mundung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Bagaimana Pak Mundung? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga Pak Wan tetap sehat dan sehat barokah amin di bulan Ramadan ini. Jadi Pak Mundung nanti sebagai tenaga Gubernur bisa menyampaikan nanti bagaimana maksud Pak Gubernur Riau ini dalam mengimplementasikan terhadap program Riau Hijau ini. Kemudian kita membawa juga akademisi. Ini ahli menyangkut masalah lingkungan. Ya, siapa lagi? Masih energik. Beliau mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Dan sebentar lagi beliau ini profesor. Saya undang Bapak Dr. Mubarak. Assalamualaikum Pak Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Mubarak? Alhamdulillah. Suatu jadi rektor lagi kan? Alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Sukses kan? Insya Allah. Amin. Inilah dua orang tenaga yang memberikan pemikiran pada hari ini tentang Riau Hijau. Silakan Pak SM Mundung. Nama Mundung ini kadang-kadang ragu juga saya ini nyebut ini. Ya. Johnny Mundung. Johnny Mundung. Silakan Pak Johnny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Wan Abu Bakar, atau dikenal dengan Tuk Wan. Yang sekarang Tuk Wan itu menjadi Tuk Wan Channel. Ya. Yang luar biasa. Di hari Ramadan yang penuh barokah ini, dan Pak Bang Mubarak yang biasa kami panggil Abang. Ya. Yang sehari-hari juga akademisi di Universitas Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa program Riau Hijau ini adalah program satu-satunya di Indonesia yang diadopsi menjadi RPJMD dari 34 provinsi. Hanya Riau yang sudah punya, yang dijadikan RPJMD dan rencana strategisnya. Ya. Jadi Riau akan menjadi contoh nanti ya, nasional, insya Allah. Bahkan kita mendorong agar ada gerakan
Sumatera Hijau. Sumatera Hijau. Dengan pendekatan landscape dan pendekatan bioregion. Apa namanya? Bukit Barisan. Bukit Barisan. Nah, kita disatukan Sumatera ini, Tuan. Iya. Oleh Bukit Barisan. Baik Aceh, Riau, yaitu diwakili oleh Kabupaten Kuansing dan Kampar itu dilewati Bukit Barisan. Bukit Barisan. Rokan Hulu di Bukit Barisan. Jadi jajaran Bukit Barisan itu nanti akan diupayakan bagaimana kembalikan balik menjadi Indonesia Hijau. Indonesia Hijau luar biasa ini. Itu mudah-mudahan ini di bulan Ramadan ini menjadi niat Pak Gub sejak sebelum dilantik, waktu kampanye Riau Hijau, dan menjadi rencana strategis, menjadi visi misi Riau. Iya. Dan ada peraturan gubernur nomor 9 tahun 2021 tentang Riau Hijau. Dikuatkan dengan komitmen yang kokoh melalui Pergub sejak tahun 2021. Nah, karena ada dalam RPJMD, maka Provinsi Riau berkomitmen untuk bukan sekedar hanya menanam pohon Riau Hijau itu. Betul, Bahwa Pak Gub memberi contoh baru-baru ini memberikan bibit ikan paten dan ikan baung di sepanjang Sungai Indragiri. Sebanyak 200.000 ekor. Iya. Kemudian di Sungai Siak ini kemarin juga di Sungai Siak ada itu salah satu program Riau Hijau yang ekonomik hijau, green economic. Iya, betul. Pak Gub memberikan contoh berkunjung ke desa-desa yang punya program hutan desa umpamanya, punya program penanaman pohon atau one village one product umpamanya dia mau jadikan jeruk seperti di Kuok itu sekarang mau ditingkatkan desa-desanya untuk tanam jeruk semua untuk one village one product itu ekonomi hijau. Pak Gub mencontohkan mengunjungi tempat-tempat objek wisata di Riau, wisata alam, air terjun. Kemudian mungkin mengunjungi kemarin Taman Nasional Zamrud. Itu bentuk-bentuk contoh Pak Gub memberikan contoh inilah Riau Hijau itu. Kemudian yang paling konkret adalah di rumah Pak Gub sekarang kita tidak nampak gelas-gelas yang plastik sekarang. Dia selalu menyajikan air hangat dan teh. Kemudian juga ada peraturan gubernur tentang mewajibkan recycle. Kemudian ada program Dinas Lingkungan Hidup Bank Sampah. Dan ada program Dinas Lingkungan Hidup lagi namanya adopsi pohon. Rencananya nanti setiap pohon yang ada ini, Tuan, itu akan dibiayai oleh pemerintah melalui skema swasta, CSR atau skema lainnya, fundraising lainnya untuk dibayar di desa-desa. Satu pohon itu 200.000. Dikasih insentif kepada masyarakat. Pada masyarakat yang menjaga pohon yang besar ya. Itu adopsi pohon. Itu luar biasa itu. Salah satu Jadi contoh. Ada pendapatan masyarakat ada income, desa. Income masyarakat desa. Jadi selama ini istilahkan ada tuh apa Kami untuk apa jaga pohon nih kalau tak ada manfaat dulu kan? Ada namanya program dari Departemen Kehutanan apa nama itu? Tanam pohon, tanaman apa nama itu istilahnya itu silvikultur, bukan menanam pohon itu, tapi kenyataannya program itu tidak berjalan juga. Reboisasi. Tapi ini betul-betul masyarakat dilibatkan itu. Dan kita tiap tahun Dinas LHK itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menyiapkan 1 juta bibit tanaman buah dan tanaman hutan. Sebanyak 23 jenis baru sekarang. Ada lengkeng, ada matoa, ada aren, ada yang bisa diambil secara gratis melalui permohonan oleh masyarakat desa. Jadi gini Pak Mundung, jadi nampaknya program hijau ini bukan ditinjau satu aspek saja, tapi mencakup semua aspek dan semua stakeholder harus terlibat nih Pak. Ya tidak hanya Dinas Kehutanan saja, menyangkut hutan dan sebagainya itu tidak, tapi juga menyangkut masalah sungai, kelautan. Ini juga meliputi itu. Program Pak Gubernur Riau Hijau ini Pak dibuktikan dengan insya Allah 2019 kemarin sedikit sekali titik api, tak ada kabut asap. Dulu kita biang kerok, Riau ini biang kerok kabut asap di Asia Tenggara. Sekarang Pak Gub sudah membuktikan, Pak Samsuar sudah membuktikan bahwa program Riau Hijau sedang berjalan ini. Apa buktinya? Ini adalah dalam Pergub
nomor 9 tahun 2021 itu optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat desa sekarang 150 juta per desa melalui bantuan keuangan khusus. 10% atau 15 juta boleh dipakai untuk sektor kehutanan. Dari 150. Ya, selebihnya untuk BUMDes. Dan kegiatan-kegiatan desa lain. Contoh, ada desa yang selalu setiap tahun kebakaran hutan karena desanya gambut. Titik api banyak di sana. Dari tahun 2015 kemarin itu aja desanya. Dari tahun 2007 itu juga desanya. Akhirnya disepakati desa itu harus ada treatment khusus. Yaitu apa? Memberi insentif agar desa itu peduli kalau ada kebakaran gambut di kampungnya. Maka pemadaman api segera, kemudian sikap siaga, emergensi responnya cepat, kemudian dia disiapkan pemadam kebakaran, mesin pemadam kebakaran, tapi dilatih. Tahun-tahun sebelumnya itu tidak dilatih. Jadi semua kekuatan potensi yang ada dikerahkan untuk melaksanakan program hijau ini ya. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan yang Pak Wan bilang tadi, kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan. Itulah visi Riau Hijau. Itu ya. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Itu dia. Dan istilahnya Riau itu betul-betul terjamin dalam sistem kondisi alamnya ya. Baik dari segi unsur tanahnya, unsur lautnya, unsur danaunya, betul-betul terpelihara. Ditambah dengan kebersihan lingkungan. Termasuk sungai. Kita jaga sungai, ada pergubnya kita lihat untuk menjaga sungai. Ini kan bukan main indah kan? Jadi dulu mungkin tak berani, ada beberapa gubernur sebelumnya ya, termasuk Pak Wan mungkin tak berani juga mengeluarkan pergub pembersihan sungai umpamanya. Sekarang karena Riau Hijau visinya, maka sungai itu ada pergubnya. Jadi Riau ini berapa sungai Pak? Yang ada 5 sungai besar ya. Sungai Indragiri, 4, Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Rokan. Tapi yang asli berasal dari Riau dan alirannya hanya Riau yang punya, hanya Sungai Siak. Sungai Indragiri Sumatera Barat hulunya. Hulunya. Ya, Sungai Rokan itu Sumatera Utara hulunya, Sumatera Barat dan Sumatera Utara hulunya. Sungai Kampar itu Sumatera Barat hulunya. Tapi Siak hulunya di Tapung. Nah, Sungai Tapung namanya. Itu wajib kita 4 kabupaten ini menjaga. Maka ada komitmen untuk menjaga das ini. Untuk menjaga das Siak ini, komitmennya harus kuat juga di 4 kabupaten ini. Nah, penguatannya dari Pak Gubernur lagi. Untuk jadi diperlukan koordinasi, sinkronisasi. Program Pak Gubernurnya dengan kabupaten kota. Betul. Jangan nanti sampai gubernur saja yang punya program menggaung ini, tapi kabupaten kurang perhatian. Ini juga kita harapkan. Dalam Islam juga kan pemimpin itu memberi contoh. Memberi contoh. Pak Gun sudah memberi contoh. Contoh. Jadi harus diikuti contoh. Yang terbaru, Pak Wan, tambahannya, teman, adalah kita dengan kami ya, terutama Pak Gubernur memerintahkan Pak Kadis Pendidikan untuk membuat pergub tentang pembelajaran cinta lingkungan. Itu cinta lingkungan itu berasal dari Pak Gub tuh. Kepala sekolah minta ginilah peduli lingkungan aja, enggak, Pak Gub minta cinta lingkungan. Kata-kata cinta ini anak-anak muda, familiar dengan anak-anak muda. Jadi dimulai dari orang yang anak-anak muda untuk menjaga lingkungan itu. Karena pergub tentang pembelajaran cinta lingkungan ini untuk TK, dari PAUD, TK, SD, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, tingkat SMP, sampai SMA dan SMK. Jadi itu rencana. Seringat saya Pak, kemarin kabarnya ada tim untuk menyusun kurikulum itu Pak. Di Dinas Pendidikan. Itu nanti Pak bagaimana apanya tuh kira-kira implementasi daripada sistem pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sekolah nanti dengan kurikulum yang sudah disusun oleh Riau Hijau tadi itu. Kalau Tunjuk Ajal Melayu itu adalah berbasiskan untuk menjadi sebuah mata pelajaran lokal, ya. Kalau pembelajaran cinta lingkungan ini dia terintegrasi. Artinya di pelajaran biologi ada tentang cinta lingkungan. Nah, oleh karena itu saya akan menginjak ini bertanya kepada ahli lingkungan, Pak Mubarak. Nah, bagaimana pandangan Bapak sekarang terhadap apa yang menjadi program Pak Gubernur ini dikaitkan dengan menyangkut masalah
lingkungan hidup kita ini. Baik, terima kasih Pak Wan. Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembicaraan lingkungan hidup bukan hanya kita bicarakan pada sekarang, tetapi sudah dibicarakan di awal manusia akan diciptakan. Itu yang pertama. Maka harus kita lakukan salah satu permasalahan lingkungan di antara permasalahan lingkungan yang selama ini belum selesai diselesaikan. Ada literatur menyatakan ada yang tinggal selama ini adalah pendekatan teologi. Pendekatan teologi, ya. Tentu saya tidak akan membahas tentang pendekatan teologi. Cuma kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur tentang Riau Hijau. Tentulah sebenarnya Pak Gubernur sudah menyadari sekali ini bukan program yang seksi. Ya. Bukan program yang menarik dan tidak mudah untuk dievaluasi dalam waktu pendek. Betul. Tetapi yang saya lihat adalah ini saya bukan karena dengan membicarakan Riau Hijau, tetapi adalah ini menyadari betul bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi. Bukan hanya untuk memanfaatkan, bukan hanya untuk mengelola, tetapi bagaimana kita menganggap ini sebagai upaya kita memahami keberadaan kita sebagai khalifah itu sendiri. Sebagai amanah yang diberikan oleh Allah, yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk bisa melaksanakan amanah tersebut, Allah itu mengangkat derajat kita, memuliakan kita sebagai manusia. Apabila manusia tidak memuliakan dirinya, maka tunggulah kehancuran bagi alam semesta ini. Ini dia. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini tentulah sudah menjadi pemikiran panjang bagi beliau sebagai pemimpin. Dia harus melakukan ini. Tentu sebelum melangkah jauh dengan pergub Pak Gubernur tadi, ada hal-hal yang perlu kita bahas tentang lingkungan. Permasalahan lingkungan kita bisa bagi kepada 3 bagian besar. Permasalahan secara global, dunia secara keseluruhan, nasional dan lokal. Tentu kita akan berbicara lebih kepada lokal lah. Kita perlu inventarisasi dengan Riau Hijau ini. Tadi saudara kita Pak Mundung sudah menyampaikan apa yang dimaksud dari program Riau Hijau ini. Riau Hijau adalah pendekatannya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan. Kalau kita berbicara pembangunan berkelanjutan, ada 3 berkelanjutan baru dianggap sukses. Pertama adalah pembangunan ekonomi, kedua keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekologi. Dan perlu dipahami, 3 ini tidak cukup untuk pembangunan berkelanjutan. Harus ada keberlanjutan teknologi. Harus ada keberlanjutan. Maka kalau kita lihat dari program hijau ini, memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi harus semua pihak. Artinya masyarakat harus terlibat. Kenapa harus masyarakat? Karena seluruh bertanggung jawab terhadap keberadaan alam ini. Betul. Semua bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi saat sekarang. Maka semua itu. Jadi kembali kita pada permasalahan kita di Riau. Ada beberapa permasalahan utama di Riau terhadap lingkungan ini. Tadi ada kerusakan sungai. Kita tahu bahwa sungai itu bak pelukis. Jika pelukis sudah ada, maka akan gersanglah. Ini tidak ada seni lagi. Maka ini perlu kita perbaiki. Ada 4 sungai besar, 1 yang berada di Riau, yang jadi posisinya berada memang di Provinsi Riau, yaitu Sungai Siak. Di antara sungai-sungai ada, Sungai Siak ini boleh katakan yang tergolong sangat parah kondisinya. Dari sisi kualitas dan kuantitas. Kualitas adalah kualitas airnya, kuantitas adalah debitnya. Itu. Yang lain juga hampir sama, tetapi kenapa saya katakan Siak? Karena dia melintasi minimal 4 kabupaten kota. Pertama Rohul, Kamparu, Siak dan Bengkalis. Muaranya di Bengkalis. Ada 4. Maka limbah domestik rata-rata bagian penyuplai kerusakan lingkungan di Sungai Siak ini. Ini permasalahan. Maka perlu kita inventaris
Ada beberapa. Satu itu. Kedua adalah abrasi pantai. Iya. Ya, abrasi pantai. Ini terjadi sudah sangat memprihatinkan. Ada beberapa, katakan Bengkalis, sudah tuh di Meranti juga demikian. Ada beberapa kawasannya. Perlu kita. Iya, terutama menyangkut abrasi. Iya. Abrasi tidak sederhana. Iya. Iya. Bisa bila kita kaji berdasarkan pendekatan kerentanan wilayah pesisir, maka faktor abrasi ini tinggi sekali untuk menimbulkan kawasan itu rentan akibat dari perubahan iklim. Oke. Maka perlu kita ketahui bahwa akan ada minimal 6 kabupaten pada daerah pesisir yang akan tenggelam. Iya. Akan tergenang. Katakan Bengkalis, Dumai, Meranti, sedikit Pelalawan, Rupat tuh. Rupat termasuk Bengkalis, dan Inhil. Ini sekarang belum jadi perbincangan. Kita hanya berbicara tentang abrasi. Padahal risiko dari sebuah abrasi itu adalah akan terjadi genangan. Tapi Pak Mubarak, akibat abrasi itu kan masalah lingkungan juga tadi itu. Benar. Kenapa? Karena sekarang itu kondisi dulu mangrove itu sudah habis, sehingga daya tahan pantai itu tidak kuat lagi, dihantam oleh gelombang. Jadi kembali lagi pohon. Iya, betul. Jadi memang kita ada beberapa penyebab kerusakan mangrove, atau bakau. Ya, salah satunya adalah alih fungsi lahan. Sekarang bagi pengusaha sawit sudah banyak yang sawitnya sampai ke pinggir sungai. Kedua adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Mereka boleh katakan belum ada pilihan untuk ekonomi yang lain. Sebenarnya ada pilihan, tapi kemampuan mereka untuk berpikir ada yang lain belum sampai di situ. Maka adalah bukan karena kemampuan ilmiahnya saja, tapi adalah ini masalah kemampuan ekonominya. Jadi itu, maka jadi pendekatannya juga harus kita pikirkan. Tadi abrasi kata Pak Wan katakan adalah masyarakat membeban hutan mangrove atau bakau, dijadikan arang, itu tidak terlepas dari ekonomi. Maka ekonominya harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Kalau kita berbicara jauh. Jadi tidak bisa hanya nanam pohon kata tadi, recycle, air tadi, terus coba mengurangi menggunakan plastik dan segala macam. Jadi itu abrasi. Yang ketiga tadi disampaikan juga adalah kebakaran hutan dan lahan. Hutan dan lahan. Memang beberapa tahun ini Pak Gubernur sudah berhasil dengan baik kolaborasi dengan instansi vertikal sudah mengurangi kebakaran hutan lahan. Tapi pertanyaannya adalah yang perlu kita evaluasi, apakah keterlibatan masyarakat sudah optimal? Kita kan nggak mau. Selalu kita katakan kalau kebakar yang disalahkan pemerintah, tetapi di saat terbakar kita semua pada tiarap. Padahal kita tidak tahu siapa yang membakarnya, kita nggak boleh menuduh gitu. Tapi keterlibatan semua pihak itu perlu. Itu kebakaran hutan lahan. Yang sangat lagi adalah yang spesifik di Riau itu kerusakan lahan gambut. Ini spesifik. Gambutnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hampir 50% lahan gambut itu berada hampir seluruh wilayah Riau itu terdiri dalam lahan gambut. 47% lebih kurang. Yang tidak gambut itu hanya Kuansing. Yang tidak gambut Kuansing. Dan selebihnya kabupaten gambut. Dan yang terbesar itu pada wilayah pesisir. Betul. Siak. Pokoknya daerah pesisir. Rokan Hilir, Pelalawan. Jika gambut itu rusak, untuk daerah kita saja akan ada intrusi air laut ke dalam. Kan itu. Artinya tercemar air bawah tanah kita. Yang kedua adalah akan terjadi pelepasan karbon. Pelepasan karbon akibatnya adalah penipisan ozon. Penipisan ozon akan terjadi gelombang elektromagnetik yang namanya ultraviolet menembus permukaan bumi. Mengenai manusia akan terjadi pengembangan penyakit yang luar biasa. Makanya Riau menjadi perhatian dunia untuk penyelamatan gambut tersebut. Kenapa? Risikonya sangat tinggi sekali. Riau termasuk penyedia gambut yang terbesar di Indonesia. Sementara
kita pada saat sekarang mengutamakan alih fungsi lahan untuk kegiatan sawit. Ini perlu hati-hati. Bukan bermakna bahwa kita tidak boleh melakukan alih fungsi lahan, tetapi fungsi dari lahan itu sendiri perlu dipertahankan. Kalau tidak perlu dipertahankan, bagaimana mengkompensasikannya? Nah, jadi itu sebenarnya yang perlu kita inventarisasi terhadap kerusakan green Riau hijau tadi. Jadi kalau di saya Riau hijau itu adalah green ekonominya, green buildingnya, green office-nya, seluruhnya. Karena tidak satu pun dari kehidupan kita ini yang terlepas dari lingkungan. Sebut saja apa saja. Tidak bisa terlepas dari itu. Maka harus semua dan harus semua pihak terlibat. Tidak bisa, oh ini dinas lingkungan hidup saja, oh ini pemerintah provinsi saja, karena kewenangannya karena sungai itu adalah yang 4 tadi kewenangan pusat, maka daerah nggak boleh terlibat. Nggak bisa. Harus terlibat. Kewenangan siap, tetapi masalah lingkungan bukan masalah administrasi, tetapi masalah ekologi. Tidak ada batas administrasi kalau bicara ekologi itu. Jadi harus melibatkan semua stakeholder ya. Sepakat semua kali itu. Jadi tidak bisa hanya ini diserahkan pada dinas kehutanan, tak bisa. Kemudian begitu juga pada bahagian lingkungan, mencakupi semua kaitan dalam proses memelihara lingkungan yang ada di Riau ini. Nah, saya ingin bertanya juga Pak Mubarak, betul tadi bahwa Riau ini sebahagian besar lahan ini kan sudah ditanami sawit, ya. Malah Riau ini penghasil sawit yang terbesar di Indonesia. Artinya apa? Karena begitu luasnya kebun sawit ini, sehingga tersisa lahan-lahan yang untuk kepentingan yang lain ini sangat terbatas. Apakah ke depan ini masih perlu tidak dikaji ulang balik terhadap keberadaan tanaman sawit ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya yang kita pertahankan itu adalah fungsinya. Itu tadi, fungsinya. Tidak kita butuh ekonomi, ekonomi saja tidak cukup. Sosial, sosial ekonomi juga belum cukup. Lingkungan, lingkungan saja tidak cukup. Dan maksud saya begini Pak, mohon maaf, apakah sudah cukup luas kebun sawit itu? Luas yang ada sekarang ini tidak perlu ada penambahan lagi. Artinya ada pihak pengusaha minta izin lagi misalnya untuk membuka lahan untuk kebun sawit, apakah masih dibenarkan atau sudah stop? Ini tergantung kepada gubernur. Dengan melihat kondisi yang dikatakan tadi itu, kalau kita ingin membangun ekosistem yang ada di Riau ini itu. Saya mungkin tidak pas kalau mengatakan sudah cukup atau belum Pak. Karena kalau akademis itu harus ada kajian. Menurut saya, sampai belum ada kajian tentang daya dukung daya tampung untuk pengembangan sawit ini, sebaiknya ditunda dulu. Evaluasi. Evaluasi. Ditunda dulu tampung untuk pengembangan sawit ini. Apakah lingkungan ini masih cukup nggak untuk menanggung risikonya tadi? Maka kita tundulah. Jadi bukan di stop, ditunda dulu. Jika memang itu tidak mungkin lagi, baru kita katakan stop. Stop ya. Tapi kalau mungkin kan kita buka. Tapi sementara evaluasi dulu lah. Bagaimana sih dampak dari penanaman sawit Riau ini terhadap lingkungan? Secara ekonomi kita dipandang oleh Indonesia, terutama disegani oleh Indonesia. Kita butuh itu. Dan kita juga tidak bisa juga berdiri sendiri, karena ada kepentingan nasional juga. Ini persoalan sekarang kan. Karena antara kepentingan nasional dengan provinsi ini atau daerah agak berbeda. Mungkin sisi kita mengatakan tidak boleh, tidak dibenarkan lagi, tapi pusat mengatakan boleh ya, dibenarkan lagi. Ini kan menimbul masalah juga. Tapi sebenarnya pusat dari kementerian, dari presiden sendiri, saya yakin perlu sebenarnya rekomendasi dari kita daerah kayak gitu Pak Undungnya daerah. Maka itu tadi perlu kita yang lebih proaktif penyelamatan di sini, karena kita ada di sini. Ya, kita tidak akan beri rekomendasi sampai kita melakukan kajian bahwa ini memungkinkan lagi. Betul. Nah, menurut saya seperti itu. Saya ingat tahun berapa saya ikut dengan Pak Wan ke hulunya Sungai Siak. Daerahnya waktu itu kalau salah Kampung Tua Kampung Tua ya, di Tapung. Waktu itu masyarakat, waktu Pak Wan jadi gubernur, betul. Masyarakat sudah mengeluh tentang kekurangan air tanah. Nah, itu kan kering
kering katanya. Iya, kering. Tebel sebenarnya itu apakah memang akibat sawit atau enggak? Perlu kajian. Perlu kajian menurut saya. Tetapi isu-isu yang seperti itu perlu menjadi perhatian kita. Jangan diabaikan karena di luar kajian kita abaikan, nggak boleh. Dalam lingkungan satu orang manusia mengeluh itu harus menjadi perhatian kita. Betul. Nah, gitu dia. Jadi harus jadi perhatian kita, tapi bukan berarti mengamban enggak. Iya. Nah, jadi itu dia. Jadi sebaiknya terhadap sawit tadi perlu dievaluasi dulu, dikaji dulu apakah yang tersisa ini cukup enggak, atau masih berlebih. Enggak boleh, silakan kembang, masih aman ke Riau, dan kontribusi kita terhadap dunia masih aman. Kontribusi lingkungan kita terhadap Indonesia juga aman. Karena sawit ini mengakibatkan terkurasnya air kan, itu soal kan, mengakibatkan kering, ya enggak, air kering. Dan itu tadi tuh masyarakat kadang-kadang juga kehilangan mata kehidupan mereka itu terhadap air ini, karena akibat sawit itu kan meresap tanah yang kering dan apalagi dikatakan lahan gambut kan. Nah, dan itu sangat rawan terhadap kebakaran. Nah, ini masalahnya tuh. Kalau lahan gambut itu sudah matang, sudah untuk kebakaran. Kalau dia matang, itu sulit lagi untuk kembali semula. Bagus. Sulit. Butuh waktu yang panjang. Boleh katakan kalau pendekatan cara ilmu manusianya nggak mungkin. Dia kembali, tetapi butuh waktu untuk kembali ke sana gitu. Ini yang maka saya bilang, sekali manusia berkesalahan terhadap lingkungan, maka bukan hanya kita saat sekarang, tapi anak cucu kita yang menderita. Ya, betul. Sekarang kita beranjak tadi sawit, juga menyangkut masalah pencemaran lingkungan, Pak Mubarak. Ini juga Riau ini sangat rentan sekali ini. Apalagi dengan pabrik-pabrik yang begitu besar sekali. Riau ini kan ada 2 pabrik kan, Pulp and Paper kan. Ya, ini juga menyangkut masalah limbah yang juga mencemarkan juga lingkungan. Nah, itu bagaimana? Apakah nanti dalam program hijau juga ini harus diatur? Dan tidak semudah itu nanti umpamanya pabrik-pabrik atau industri-industri yang ada di Riau ini tanpa memberikan suatu kajian secara komprehensif terhadap dampak daripada lingkungan tadi itu. Jadi memang kontribusi industri-industri baik kecil, menengah pun besar terhadap kerusakan lingkungan itu dibandingkan orang perorangan itu relatif lebih besar. Tetapi kontribusi ekonominya kepada masyarakat juga besar. Nah, ini saya selalu begitu menjadi harus seimbang nih menurut saya. Harus seimbangan. Tuh. Jadi terkait program Riau Hijau ini bahwa yang perlu dilakukan lagi adalah bagaimana kita melaksanakan pengawasan dengan baik. Kenapa? Karena untuk kegiatan-kegiatan industri tadi sudah ada regulasi yang mengaturnya. Yaitu katakan salah satunya Pak Wan ya, itu adanya kajian lingkungan sebelum mereka diberi izin. Jadi kelayakan lingkungan itu. KLHS namanya. Kajian lingkungannya itu salah satunya adalah AMDAL, analisis mengenai lingkungan. Apabila berdasarkan kajian tersebut dia tidak layak lingkungan, maka tidak dibolehkan dikeluarkan izin. Jadi itu. Namun kadang-kadang ini juga menjadi debatable dari segi kualitas segala macam. Tapi itulah kemampuan keilmuan kita masih. Maka ini yang perlu ditingkatkan terus. Karena kemampuan keilmuan juga ada kebenaran pada hari ini. Besok berkembang kita pakai teknologi baru. Jadi sebenarnya perlu pengawasan yang lebih dan pembinaan yang lebih. Tidak bisa serta-merta kita katakan kamu harus stop langsung itu rasa saya juga tidak apa. Mungkin mereka sudah melaksanakan sesuai izin yang kita berikan, katakan gitu. Cuma mungkin belum rata-rata untuk pembuangan limbah, katakan limbah cair Pak Wan, itu industri-industri tersebut menurut aturannya mereka harus sesuai dengan baku mutu. Biasanya begitu. Kalau baku mutu itu bermakna bahwa sudah bisa dieliminasi oleh lingkungan tersebut. Nah, itu tadi kajian tampung. Dia cukup kuat untuk menampung limbah yang kita berikan. Maka salah satu persyaratannya itu adalah sesuai dengan baku mutu. Kalau tidak, dia kena sanksi. Jadi program pemerintah sebenarnya ada untuk industri ini pengawasan perlu ditingkatkan.
keterlibatan industri juga. Ya, jadi artinya di samping pengawasan juga tanggung jawab daripada dunia usaha ataupun industri. Betul. Harus tanggung jawab, merasa memiliki. Ya. Apalagi ini menyangkut masalah lingkungan ini, tidak lepas tanggung jawab bersama. Ya enggak? Jadi apa yang menjadi program pemerintah daerah ini juga dunia usaha atau industri harus juga mendukung sepenuhnya. Karena ini kaitannya tidak bisa lepas. Terkoneksi kan. Kalau pencemaran lingkungan, limbah sebagainya itu merusak ekosistem, ini kan akan menimbulkan masalah juga daerah kita kan. Jadi oleh karena itu ini harus sinkron. Jadi pemerintah daerah yang tadi katakan perlu pengawasan ketat, dan dunia usaha atau dunia industri juga harus tanggung jawab demi untuk kebersamaan tadi itu, Pak ya. Multi pihak harus terlibat. Terlibat ya. Harus tidak satu unsur pun yang tidak boleh peduli terhadap lingkungan. Ya. Termasuk kita. Ya, betul. Kita mulai dari lingkungan kita rendah, di rumah tangga. Rumah tangga ya. Bagaimana kita bisa memilah organik dan organik. Bagaimana kita di rumah kita tidak langsung air itu dibuang begitu saja, kan bisa kita resapkan, saring dulu resapkan, yang nggak tertampung oleh tanah lagi baru dibuang ke parit. Jadi kita mulai, jadi saya bilang harus seluruh kita terlibat dalam penyelamatan lingkungan ini. Oleh karena itu Pak Mundung, jadi kembali menyangkut masalah pendidikan. Iya. Harus dimulai dari usia dini. Iya, jadi program ini sebetulnya sangat komprehensif ya, tidak hanya satu aspek yang saya katakan tadi, tetapi menyangkut semua aspek. Jadi bidang pendidikan tadi dikatakan dari awal tadi kan ya, anak-anak dari awal, rumah tangga tadi kata Pak Mubarak sudah diedukasi dan diberikan contoh ya bagaimana menjaga lingkungan. Begitu juga misalnya ya sampah-sampah yang ada tadi, sampah plastik kan dikumpul. Kemudian juga ya bagi generasi muda juga peduli terhadap lingkungan, tanah-tanah yang di pekarangan rumahnya harus dirapikan dengan bagus. Makanya pas ya untuk One Channel pada sore hari ini kan tentang perspektif Islamnya. Iya. Maka keimanan itu, kebersihan bagian daripada iman. Dan ini bukan main-main. Ini program Pak Gubernur ini sangat menyentuh kepada masalah tanggung jawab sebagai khalifah di permukaan bumi. Betul. Jadi kita ini jangan kita rusakkan bumi Allah ini. Iya. Ya enggak? Ya karena Tuk Wan juga Ustadz, maka itu kan Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Iya, surah Rahman itu kan. Iya. Jadi semua rahmat diberikan Allah SWT, harus menjaga keseimbangan alam ini. Jangan dirusak alam ini, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan. Apalagi negeri kita siap ni, cantik lah, bagusnya. Luar biasa, ini contoh bagi provinsi Riau lainnya. Untuk itu Pak Mubarak perlu penekanan juga yang Bapak sampaikan kepada masyarakat. Dan begitu juga Pak Mundung, kira-kira apa penekanan yang perlu kita sampaikan pada sore hari ini menjelang kita berbuka puasa? Silakan. Oke, baik. Bapak sempena dengan bulan suci Ramadan ini kita diajari banyak hal tentang kehidupan. Permasalahan lingkungan itu salah satunya adalah permasalahan tidak peduli kepada masa depan orang hidup setelah kita. Kalau bahasa kita yang sebenarnya tidak pantas disampaikan, kerakusan kita. Untuk memenuhi kebutuhan kita hidup sekarang. Maka ada beberapa prinsip yang harus kita pegang untuk mengelola ini. Banyak prinsip, tapi yang mau saya sampaikan sebagai di akhir ini adalah kita harus memiliki sikap hormat terhadap alam. Respect for nature. Kenapa ini disampaikan? Sesuai dalam Al-Quran surat Anbiya 107, Allah sudah berfirman, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi kita ini tidak diutus ke bumi ini bukan untuk merusak. Kita diutus itu untuk memberikan rahmat bagi alam semesta, memberikan manfaat kepada alam ini untuk manusia. Tadi saya sampaikan pendekatan teologi agama. Pendekatan yang kedua adalah prinsip tanggung jawab moral. Moral responsibility for nature. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, pemimpin kita lagi. Maka setiap kita jadi pemimpin punya tanggung jawab penyelamatan. Iya, betul. Dua, surat ini saya sitir. Satu lagi adalah prinsip kasih sayang tentunya terhadap alam.
kering furniture. Iya. Ini yang perlu kita. Ada 3 pendekatan sisi. Rasanya program-program sudah banyak. Tadi untuk pendidikan sudah ada Adiwiyata. Untuk program kota sudah ada Adipura. Untuk industri sudah ada Proper. Artinya kan sudah. Tetapi kita coba pendekatannya lebih mendalam. Ya. Nah, disitulah dia sebenarnya yang perlu tekankan keterlibatan kita semua. Ya. Dekatkanlah diri kita pada kekalipahan. Hargailah penghormatan harkat martabat kita dekat Allah tersebut. Apabila kita tidak hargai, tidak sayang itu, maka kehancuran akan muncul. Betul, Allah akan mengazab kita. Ya. Jadi Allah tidak akan mengazab ke kita ini, Pak, kalau kita tidak merusak alam ini. Betul. Ya. Itu kunci itu. Allah tidak akan mengazab umatnya apabila kita memelihara alam ini. Ya. Tapi kalau alam ini kita rusak, akan azab yang tiba. Ya, betul. Betul kan? Silakan Pak Mundung. Ya, saya coba membacakan surah Ar-Rahman dalam artian terjemahan ya. Dari ayat 6 surah Ar-Rahman sampai ayat 16. Bunyinya begini, dan tetumbuhan, ayat 6-nya ya, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Ayat 8-nya, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Ayat 9-nya, dan ditegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ayat 10-nya, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Ayat 11, di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Ayat 12-nya, dan biji-bijian yang berkulit dan berbunga-bunga yang harum baunya. 13, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah Pak Mundung. Dan saya mau sampaikan juga semangat kolaboratif yang terus dicanang oleh Pak Gubernur tentang Riau Hijau ini, agar para stakeholder tadi, yaitu perguruan tinggi, pemerintah, swasta, masyarakat, CSO masyarakat ya, dan media. 5 ini harus kolaboratif kuat untuk melaksanakan Riau Hijau ini. Ya. Dan terakhir, Tuan, izinkan saya menyampaikan amanah almarhum Pak Tenas Effendi sebagai tokoh adat Riau. Tokoh lembaga adat Riau, ketua majelis kerapatan adat di zamannya. Mantannya. Ya, mantan. Saya bacakan tunjuk ajar beliau yang sekarang sudah dihafal oleh anak di sekolah-sekolah. Tentang menjaga alam dan lingkungan. Silakan. Tanda orang menjaga adat, alam dijaga, petuah diingat. Tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan dan tanah. Tanda orang memegang amanat terhadap alam, berhemat cermat. Tanda orang berpikir panjang, merusak alam, ia berpantang. Tanda orang berakal senonoh, menjaga alam, hatinya kokoh. Tanda orang berbudi pekerti, merusak alam, ia jauhi. Dan tanda orang berpikir luas, memanfaatkan hutan, ianya awas. Itu Masya Allah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah tadi kita memperbincangkan menyangkut masalah pembangunan Riau dalam kaitan menuju Riau Hijau. Jadi kesimpulannya, menyangkut Riau Hijau ini memang menyangkut masalah lingkungan. Kalau kita bicara menyangkut lingkungan, itu banyak permasalahannya, menyangkut masalah terjadinya polusi, terjadinya kebakaran, perubahan iklim, terjadinya populasi, terjadinya penipisan sumber tadi ya. Kemudian juga menyangkut masalah deforestasi hutan ya, kerusakan hutan. Jadi banyak aspeknya yang harus dikajikan. Kemudian oleh karena itu lingkungan ini meliputi menyangkut masalah kepentingan air, meliputi menyangkut bagaimana danau harus bersih dan sirkulasi air jangan tidak tercemar, laut begitu juga bagus dengan ikan yang baik, ikan yang banyak, kemudian udara di di alam ini membawa suatu keberuntungan, kemudian juga begitu juga di darat meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, ya semua itu adalah kepentingan kita yang harus kita pelihara semuanya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.
Demikianlah kesimpulan kita Riau Hijau. Mari kita sukseskan apa yang menjadi cita kita. Riau menjadi Riau yang betul-betul dinikmati oleh masyarakat, yang mendatangkan rahmat bagi umat manusia. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.